Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa IAIN Syekh Abdurrahman Siddiq Bangka Belitung, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Program Studi Perbankan Syariah. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Ushul Fiqh dengan dosen pengampu Bapak Dr. Ahmad Irfani, MAG. Kami dari kelompok 6 yang terdiri dari 2 anggota. Yang pertama, Ocha Agustina dengan NIM 2531015. Dan yang kedua yaitu saya sendiri, Dea Elisa dengan NIM 2531016. Kami akan menjelaskan materi mengenai Azariyah. Mengenai sumber hukum Islam memiliki beberapa sumber yang telah disepakati oleh para ulama atau mutafaq seperti Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan juga Qiyas. Namun ada beberapa sumber yang masih menjadi perselisihan, salah satunya yaitu adalah Azariyah. Perbedaan pendapat ini muncul karena adanya perbedaan dalam memahami dalil syara dan metodologi istinbat hukum. Selanjutnya yaitu menjelaskan tentang pengertian Azariyah. Pengertian Azariyah sendiri dapat dibagi menjadi 2, yaitu pengertian secara bahasa dan pengertian secara istilah. Secara bahasa, Azariyah berasal dari kata zara yang berarti jalan atau wasilah, atau biasa disebut dengan perantara. Dalam bahasa Arab sendiri, kata Azariyah memiliki makna yakni jalan yang mengantarkan kepada sesuatu yang baik maupun sesuatu yang buruk. Dan selanjutnya itu pengertian Azariyah secara istilah yang diartikan sebagai sesuatu perbuatan yang pada dasarnya boleh dilakukan tetapi dijadikan jalan atau sarana untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh syara. Dan menurut Imam Asy-Syatibi mendefinisikan bahwa Azariyah sebagai sesuatu yang membawa kepada hal yang dilarang atau yang diperintahkan. Dan menurut Imam Al-Qarafi menyebutkan bahwa Azariyah adalah segala sesuatu yang menjadi perantara dan jalan menuju sesuatu yang lain. Selanjutnya yaitu mempelajari tentang dasar hukum Azariyah yang dapat dibagi menjadi 2, yaitu dalil dari Al-Quran dan juga dalil dari As-Sunnah. Menurut Quran Surah Al-An'am ayat 108 yang menyatakan bahwa mencaci maki sesembahan orang-orang musyrik dilarang karena akan membawa kepada akibat yang lebih buruk, yaitu mereka akan memaki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yaitu menurut Quran Surah Al-Isra ayat 32 yang menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya melarang perbuatan zina tetapi juga melarang mendekatinya. Ini menunjukkan bahwa segala sesuatu yang dapat mengantarkan kepada zina juga diharamkan. Menurut Quran Surah Al-Baqarah ayat 104 juga menyatakan bahwa ayat ini melarang kaum muslimin menggunakan kata ra'ina karena kata tersebut dapat disalahgunakan oleh orang-orang Yahudi untuk mencela Nabi Muhammad SAW. Kemudian yaitu dari dalil As-Sunnah, dari hadis tentang larangan menjual anggur kepada pembuat khamar. Rasulullah SAW melarang menjual anggur kepada orang yang akan menjadikannya khamar, meskipun menjual anggur pada dasarnya adalah halal. Menurut hadis tentang larangan sholat pada waktu-waktu tertentu, Rasulullah SAW melarang sholat pada 3 waktu, yaitu saat matahari terbit, tenggelam, dan tepat di tengah, karena orang-orang musyrik menyembah matahari pada waktu-waktu tersebut, sehingga dikhawatirkan akan terjadi tasyabun atau penyerupaan. Selanjutnya yaitu mengenai pembagian Azariyah. Para ulama membagi Azariyah menjadi beberapa bagian berdasarkan berbagai tinjauan. Yang pertama berdasarkan tingkat kepastian akibatnya. Azariyah yang pasti membawa kepada kerusakan, contoh menggali sumur di jalan umum,
tanpa pagar atau pengaman pasti akan membahayakan orang lain. Dan yang kedua, zariah yang sering membawa kepada nafsadah. Contohnya, menjual senjata tajam kepada orang yang sedang marah. Dan yang ketiga, zariah yang jarang membawa kepada nafsadah. Contoh, menanam anggur yang mungkin akan dijadikan khamar oleh orang lain. Yang terakhir yaitu zariah yang setengah-setengah kemungkinannya. Contohnya, menyewakan rumah yang bisa digunakan untuk kegiatan baik atau buruk. Selanjutnya yaitu zariah berdasarkan niat pelakunya. Yang pertama, zariah yang diniatkan untuk mencapai yang haram. Contoh, akad nikah atau nikah tahlil. Dan yang kedua yaitu zariah yang tidak diniatkan untuk mencapai yang haram. Contohnya, jual beli biasa yang kebetulan pembeli menggunakannya untuk kemaksiatan. Selanjutnya yaitu azariyah berdasarkan jenis akibatnya. Yang pertama, sad azariyah atau menutup jalan menuju kerusakan, yaitu melarang perbuatan yang mengantarkan kepada keharaman. Yang kedua yaitu fat azariyah yang dapat diartikan untuk membukul jalan menuju kemaslahatan, yang artinya merintahkan perbuatan yang mengantarkan kepada kewajiban atau anjuran. Pandangan ulama tentang azariyah. Yang pertama, mazhab Maliki. Menurut Imam Malik dan pengikutnya sangat kuat dalam menggunakan zariyah sebagai dalil hukum. Mereka berpendapat bahwa zariyah adalah salah satu prinsip penting dalam menetapkan hukum. Mazhab Maliki sangat ketat dalam menutup segala jalan yang dapat membawa keharaman. Yang kedua, mazhab Hanabil. Menurut Imam Ahmad bin Hambal dan pengikutnya juga menggunakan zariyah sebagai dalil, meskipun tidak sekuat mazhab Maliki. Mereka menerima sad azariyah terutama dalam hal-hal yang sering membawa kepada keharaman. Yang ketiga, mazhab Syafi'i. Menurut Imam Syafi'i dan pengikutnya lebih berhati-hati dalam zariyah. Mereka hanya menerima zariyah yang memiliki dalil khusus, nas atau yang pasti membuat kepada keharaman. Maka mereka tidak menerima zariyah yang hanya mendasarkan kemungkinan atau prasangka. Yang keempat, mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi umumnya tidak menjadikan zariyah sebagai dalil yang berdiri sendiri, karena mereka lebih menekan pada ilat atau alasan hukum yang jelas dan kias. Syarat-syarat pemberlakuan sad azariyah. Menurut para ulama zariyah menetapkan beberapa syariat, yaitu: pertama, perbuatan tersebut membawa kepada mafsadah secara pasti dan sangat kuat dugaannya. Yang kedua, mafsadah ditimbulkan lebih besar daripada masalahnya. Yang ketiga, tidak ada cara lain untuk menghindari mafsadah tersebut kecuali dengan melarang perbuatan awalnya. Yang keempat, akibat buruk yang ditimbulkan karena faktor eksternal yang jarang terjadi. Contoh penerapan azariyah dalam kehidupan. Yang pertama, larangan jual beli inah, yaitu menjual barang dengan harga kredit yang tinggi, kemudian membelinya kembali dengan harga tunai yang lebih rendah. Hal ini dilarang karena menjadi jalan menuju riba. Yang kedua, larangan menjual senjata kepada pemberontak, karena jual beli senjata pada dasarnya boleh, tetapi dilarang jika dijual kepada pemberontak, karena akan digunakan untuk membunuh kaum muslimin. Yang ketiga, larangan menjual anggur kepada hamer, meskipun anggur halal, tetapi menjualnya kepada orang yang akan menjadikannya hamer adalah haram. Yang kedua, bidang ibadah, yaitu ada dua contoh. Yang pertama, larangan sholat pada waktu-waktu tertentu karena untuk menghindari tasyabuh atau penyerupaan dengan penyembah matahari. Yang kedua, larangan berpuasa pada hari raya karena untuk menghindari sikap berlebihan dalam beribadah. Contoh ketiga, bidang sosial.
Yang pertama, larangan khalwat atau berduaan dengan lawan jenis yang bukan mahram karena dapat mengantarkan kepada perbuatan zina. Yang kedua, sesembah orang musyrik karena akan membawa kepada akibat yang lebih buruk, yaitu mereka memaki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh keempat, aplikasi kontemporer, yaitu media sosial untuk membatasi konten yang dapat memicu fitnah atau perpecahan. Meskipun konten tersebut pada dasarnya tidak langsung mengandung larangan. Yang kedua, teknologi keuangan, yaitu mengatur transaksi digital agar tidak menjadi saranan atau praktik riba atau haram. Yang ketiga, kesehatan, yaitu melarang merokok di tempat umum karena membahayakan orang lain, meskipun hukum merokok sendiri masih diperselisihkan. Yang keempat, transportasi online, yaitu mengatur mekanisme agar tidak menjadi saranan untuk perbuatan maksiat. Dasar pokok dalam Azariyah dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, maksud dan tujuan, yaitu hukum suatu perbuatan ditentukan berdasarkan maksud dan tujuan di balik perbuatan tersebut. Yang kedua, saranan dan hasil, yaitu hukum suatu perbuatan juga ditentukan berdasarkan saranan yang digunakan dan hasil yang dicapai. Yang ketiga, mencegah kerusakan atau Azariyah bertujuan untuk mencegah kerusakan dan kemudaratan. Baik, dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa Azariyah adalah suatu perbuatan yang pada dasarnya boleh dilakukan tetapi dijadikan jalan atau sarana untuk melakukan perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh syara. Dasar hukum Zariyah terdapat dalam Al-Quran, As-Sunnah. Zariyah dapat dibagi berdasarkan tingkat kepastian akibatnya, niat pelakunya, dan jenis akibatnya.